Halo. 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 Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra, biasa dipanggil Bayu. Saya sebagai polisi kehutanan ahli pertama dari Balai Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah 3 Pontianak. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Eva Efrata, bisa dipanggil Eva. Saya sebagai calon analis kerjasama ahli pertama di Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Aji Gunawan. Saya calon polisi kehutanan ahli pertama di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Sumatera, Seksi Wilayah 2, Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Cynthia Faustina Eskut. Saya CPNS Polisi Kehutanan Ahli Pertama di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Seksi Wilayah 1 Medan. Perkenalkan, saya Fiskal Hudul Pratarigan Yesud, bisa dipanggil Pido. Saya sebagai calon polisi kehutanan ahli pertama di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Seksi 1 Medan. Perkenalkan, saya Didi Irawan. Saya calon polisi kehutanan ahli pertama dari instansi Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Seksi Wilayah 3 Palembang. Tindakan nyata yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi yaitu dengan cara memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara terjun langsung ke lapangan. Saat beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau dikenal kerap mengunjungi daerah-daerah terpencil. Beliau sering menyambangi rumah-rumah yang tidak layak huni untuk diberikan bantuan perbaikan rumah. Beliau juga membantu masyarakat yang memiliki kesulitan perekonomian. Dan di dalam konten sosialnya pun, ketika beliau mendapati seorang pedagang yang sepi pembeli, beliau langsung memborong seluruh dagangannya. Bapak Deddy Mulyadi telah mengajarkan kita bahwa berorientasi pelayanan adalah sebuah komitmen sejati bagi seorang ASN untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Berakhlak selanjutnya yaitu akuntabel, di mana kita melihat bahwa selama menjabat, Pak Deddy Mulyadi transparan dalam kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Buktinya ketika ia menjabat sebagai bupati, ia dikenal tegas, menolak praktik korupsi, dan berani terbuka soal keputusan pemerintahan kepada publik. Prinsip akuntabel yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kang Deddy Mulyadi merupakan sosok pemimpin yang kompeten dan visioner. Dalam setiap kebijakan dan tindakannya, ia menunjukkan kemampuan tinggi dalam mengelola pemerintahan, memberdayakan masyarakat, serta melestarikan budaya lokal. Kang Deddy berhasil membangun daerahnya dengan pendekatan yang kreatif. Ia dikenal memiliki kemampuan organisasi dan komunikasi publik yang kuat, mampu menggerakkan aparatur serta masyarakat untuk berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan. Kompetensi Kang Deddy juga tampak dalam kemampuannya memecahkan masalah dengan solusi yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. Nilai-nilai kerja keras, integritas, dan kepeduliannya terhadap lingkungan menjadikannya sosok pemimpin yang layak dijadikan teladan dalam implementasi nilai-nilai berakhlak, khususnya pada aspek kompeten. Kang Deddy Mulyadi selalu berupaya menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Beliau sering mengenakan pakaian adat Sunda, khususnya ikat Sunda, dan mempromosikan budaya lokal dalam berbagai kegiatan pemerintahan untuk membangun identitas daerah tanpa memecah belah suku maupun agama. Melalui sikap ramah dan terbukanya, beliau menunjukkan bahwa keharmonisan dapat tercipta ketika perbedaan dijadikan kekuatan untuk saling menghormati dan bekerja sama. Contoh lain, beliau sering menggelar kegiatan budaya dan pertemuan lintas agama. Dalam setiap kesempatan, beliau menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga persaudaraan antar warga. Keteladanan inilah yang mengajarkan kita untuk dapat menerapkan nilai dasar ASN, yaitu harmonis, dengan menciptakan suasana kerja yang rukun, saling menghargai, dan mampu membangun hubungan baik dengan siapapun. Di tengah ramai berita 18 gubernur yang menggeruduk Kementerian Keuangan, ada satu gubernur yang tidak mengikutinya, yaitu Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy berpendapat bahwa gubernur itu memiliki dua nilai variabel. Yang pertama, gubernur dipilih oleh masyarakat. Yang kedua, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Maka sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, maka tidak elok jika gubernur menolak instruksi dari pemerintah. Di situ Kang Deddy menggambarkan nilai loyalnya dengan taat terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian nilai yang dibahas selanjutnya yaitu adaptif. Nilai adaptif dalam core value berakhlak adalah mampu beradaptasi, siap menghadapi ataupun menjadi penggerak perubahan dengan mengasah kreativitas dan inovasi.
Di tengah perubahan zaman dan tantangan masyarakat yang terus berkembang, sikap adaptif dari Kang Deddy Mulyadi cepat menyesuaikan situasi, terbuka pada ide baru, dan berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai dasar tersebut, Kang Deddy Mulyadi beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan seperti 1. Memanfaatkan sosial media secara aktif untuk menyampaikan informasi dan menerima masukan. 2. Cepat merespon perubahan kebutuhan masyarakat termasuk dalam situasi yang darurat. 3. Mengubah pendekatan birokrasi menjadi lebih fleksibel dan sesuai perkembangan zaman. Hal yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana Pak Deddy Mulyadi sering kita lihat bekerja sama dengan berbagai komunitas dan lintas profesi. Selain itu juga dia tidak membatasi diri hanya pada politik, tapi menggandeng seniman, tokoh agama, dan warga bersama untuk membangun daerahnya. Ketika menjabat sebagai gubernur juga, Pak Deddy berkolaborasi dengan TNI untuk pengalihan kenakalan remaja menuju proses pembinaan bersama TNI.